Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elena Cita, NPM 1913053016. Nomor absen 27, saya dari kelas semester 3C. Di sini saya akan memperagakan simulasi menjadi guru dengan membahas tema benda di sekitarku, subtema 2, yakni wujud benda. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu sehat ya nak. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang subtema 2, yakni wujud benda. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak ya pengertian benda itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa? Ya, kita belajar tentang pengertian benda dulu ya. Benda itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kalau benda itu bisa dilihat dengan mata dan juga bisa diraba dengan tangan. Lalu ada lagi nih pengertiannya massa. Siapa yang tahu? Ayo. Nah, pengertian massa ini adalah banyaknya materi yang terdapat di dalam benda. Nah, biasanya untuk mengukur massa ini bisa menggunakan dengan timbangan ataupun alat sejenis lainnya. Jadi, anak-anak, jadi kesimpulannya adalah benda itu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata dan juga bisa dirasa dengan kulit atau tangan. Cahaya, seperti cahaya itu bukan benda ya nak. Lalu ada lagi suara itu bukan benda. Lalu ada lagi panas itu bukan benda. Nah, contoh benda itu seperti apa sih? Seperti misalkan pulpen, terus ada penggaris, penghapus, papan tulis, dan lain-lainnya. Itu disebut dengan benda. Lalu yang kedua yaitu ada jenis benda. Nah, jenis benda itu digolongkan terdiri dari sifat benda, bentuk benda, warna benda, kekuatan benda. Lalu ada juga yang terakhir yaitu bahan penyusun dari benda tersebut. Nah, lalu kita ke bab selanjutnya, yakni benda hidup dan juga benda mati. Nah, benda hidup itu apa sih? Benda hidup itu contohnya seperti makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa sepertinya? Seperti contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kita ini adalah benda loh nak, kita ini. Lalu tumbuh-tumbuhan yang di luar sekolah itu adalah benda juga loh. Nah, ciri-ciri dari benda hidup itu adalah bergerak, berkembang biak, bertumbuh, kemudian ada menanggapi rangsangan. Lalu ada benda mati. Benda mati itu kebalikan dari benda hidup. Dia tidak hidup. Dia bukan makhluk hidup. Nah, contohnya adalah seperti mobil, motor, papan tulis, cincin, tembok, pot bunga, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan benda tidak hidup atau benda mati. Selanjutnya kita akan bahas tentang benda berdasarkan bahan dasarnya. Nah, bahan dasar yang terbuat dari benda itu yang pertama ada kayu, ada karet, ada logam, ada plastik, dan juga ada kaca. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon yang ditebang. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah meja, kursi, pintu, dan lain-lain. Lalu dari kayu ini ada kelebihan dan juga kekurangannya loh. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya dari si kayu ini dia mudah dibentuk dan juga ringan. Lalu kelebihannya ini mudah terbakar, lapuk, dan juga suka dimakan hewan nonor. Lalu yang kedua ada bahan dasar karet. Nah, karet ini berasal dari pohon karet. Contoh benda yang terbuat dari karet ini apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Hmm, Yang terbuat dari karet ini adalah seperti karet sayur, lalu ada ban, ada sandal, ada penghapus dan lain sebagainya. Eh, Karet ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah ringan, tidak berkarat, tidak mudah dibentuk dan juga mudah dibentuk dan juga tidak mudah pecah. Eh, Kekurangannya adalah karet ini tidak terlalu tahan panas, jadi dia bisa meleleh kalau terlalu panas. Selanjutnya ada logam. Logam itu berasal dari pengolahan tambang logam seperti besi, nikel, atau tembaga. Contoh dari logam itu adalah misalkan seperti kerangka mobil, sepeda, pisau, lalu ada paku dan lain sebagainya. Lalu kelebihan dari logam ini apa ya? Kelebihan dari logam ini adalah tahan panas dan juga dapat didaur ulang, lalu tidak mudah hancur. Kekurangan dari logam ini adalah logam ini cepat berkarat dan juga berat. Jadi logam ini bisa berkarat apabila lalu kehujanan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan karat pada besi. Selanjutnya ada plastik. Nah, plastik ini berasal dari olahan biji plastik. Contohnya seperti kantong kresek, mainan, dan juga tumbler. Itu tumbler yang kalian bawa itu terbuat dari plastik. Nah, kekurangan dari si plastik ini adalah mudah terbakar dan juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Kelebihan dari plastik ini adalah mudah dibentuk, tahan lama, tahan air, dan juga tidak berkarat. Lalu yang terakhir ada kaca. Kaca terbuat dari olahan biji kaca. Contoh dari kaca adalah seperti kaca jendela, kaca spion, kacamata, piring, dan gelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni ada plastik. Nah, plastik ini berasal dari olahan biji plastik. Nah, contoh dari plastik ini adalah seperti kantong kresek, mainan, tumbler, wadah aqua, dan lain sebagainya. Nah, kekurangan dari si plastik ini apa sih? Kekurangannya yang pertama itu mudah terbakar. Yang kedua bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, lalu ada juga kelebihannya. Kelebihannya itu mudah dibentuk, ringan, tahan lama, tahan air, dan juga tidak berkarat. Selanjutnya ada kaca. Nah, kaca terbuat dari olahan biji kaca. Contoh bendanya adalah seperti piring, gelas, kacamata, spion, kaca jendela. Nah, itu semua terbuat dari kaca. Kekurangan dari si kaca ini adalah kaca itu mudah pecah. Tapi dari balik kekurangannya ada kelebihannya juga. Kelebihan dari si kaca ini adalah tidak berkarat, ringan, tahan rayap, tahan air, dan mudah didaur ulang. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.